Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai materi yang ada pada bab 9 di buku paket tentang hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP, ya, Konstanta Solubility Product. Ini adalah bagian terakhir pembahasan tentang larutan, yang mana sebelumnya itu kita sudah bahas larutan asam basa, larutan buffer, larutan penyangga, larutan hidrolisis, dan terakhir ini tentang hasil kali kelarutan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hasil kali kelarutan, perlu diketahui dulu konsep dasar terkait dengan kelarutan, ya. Jadi kelarutan itu merupakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Ya. Jadi kelarutan ini adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut, ya. Di yang mana zat tersebut atau zat terlarut tersebut memiliki batas maksimum yang dapat larut pada pelarut. Seperti itu. Nah, kelarutan ini juga dapat dihitung dengan rumus S sama dengan N per V. Jadi kelarutan simbolnya adalah S kecil, ya. S kecil ini didapatkan melalui jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume pelarut, ya. Nah, jadi di sini dalam larutan ini ada dua zat yang penting, ya, yaitu zat terlarut sama zat pelarut. Nah, kemudian semakin besar nilai kelarutan suatu zat, maka akan semakin mudah larut zat tersebut dalam pelarut itu, ya. Ya, sudah jelas pasti. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa ada zat terlarut sama zat pelarut. Nah, dan zat terlarut itu memiliki kadar maksimum untuk melarutkan dirinya pada pelarut. Nah, di sini kita misalkan contohnya adalah pada gambar ini bisa dilihat bahwa dalam satu wadah berisi air, misalkan, kemudian ingin dicampurkan dengan larut kristal garam, ya, NaCl. Nah, NaCl sini bertindak sebagai terlarut, sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, di sini kita misalkan bahwa kelarutan garam dalam air itu 100 gram dalam 1 liter. Nah, artinya lebih dari 100 gram garam, maka garam tersebut itu tidak dapat larut di air, akan membentuk suatu endapan. Seperti itu. Jadi batas maksimum untuk larut garam tersebut dalam 1 liter air itu sebanyak 100 gram garam. Ya. Nah, jadi ini jadi larutan jenuh itu NaCl ini merupakan larutan jenuh atau larutan yang mudah larut. Nah, apabila dia melebihi kadar maksimum dari jumlah zat garam, maka akan membentuk endapan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 3, yaitu jenis zat terlarut, jenis zat pelarut, sama suhu. Nah, ini yang saya katakan tadi, misalkan jenis zat terlarut itu zat yang ingin dilarutkan, misalnya seperti garam, gula yang ingin dilarutkan dalam air, ya. Dan zat terlarut ini ada sifatnya yang mudah larut, ada juga yang sedikit larut, ada yang tidak larut, ya. Jadi mudah larut, ada yang sedikit larut, dan ada yang tidak larut. Ya. Jadi kategori ini tergantung dari berapa banyak massa atau jumlah dari zat terlarut itu. Apabila melebihi kadar belum mencapai kadar maksimum, berarti zat tersebut itu akan mudah larut. Tapi kalau misalnya zat terlarutnya itu lebih dari kadar maksimumnya, maka akan membentuk endapan atau tidak larut. Nah, kemudian untuk zat pelarut ini pelarut yang sering kita pakai selama ini kan biasa air. Nah, jadi pelarut ini sebenarnya ada 2 jenisnya, ada polar dan non-polar. Kalau polar itu contohnya air, NH3,
Kalau nonpolar itu biasanya ether, benzen. Nah, seperti itu. Jadi biasanya itu zat pelarut itu jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan zat terlarut ya. Karena kita kan ingin melarutkan suatu zat, berarti butuh pelarut yang lebih banyak agar zat terlarut itu bisa larut dengan sempurna. Jadi umumnya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Tapi tidak mutlak ya, zat terlarut itu sedikit, ada kalanya juga pelarut itu jumlahnya banyak dibandingkan dengan zat terlarut. Jumlah pelarut itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan zat terlarut, tapi dia dapat larut ya. Nah, ini tetap disebut sebagai zat terlarut. Nah, kemudian ya perlu diketahui juga bahwa umumnya itu zat terlarut yang sifatnya polar itu akan larut dengan pelarut yang sifatnya polar juga ya. Jadi sifatnya sejenis. Nah, biasanya seperti itu. Begitu juga dengan zat terlarut nonpolar pasti akan larut dengan pelarut nonpolar juga. Nah, tapi tidak semua zat polar atau semua zat polar itu larut dalam air. Ya, tidak semua zat itu larut dalam air maksudnya. Ada kalanya juga zat yang larut dalam pelarut benzen ya, seperti misalkan minyak, kita ingin melarutkan dalam air. Pasti minyak ini tidak akan menyatu dengan air. Kenapa? Karena sifat minyak ini sifatnya adalah non-polar sedangkan air ini adalah polar. Jadi kedua jenis zat ini berbeda sehingga akan menyulitkan untuk menyatu atau bercampur atau melarut. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah suhu. Suhu ini biasanya kalau misalnya suhunya semakin tinggi maka akan semakin mudah kan untuk melarutkan suatu zat. Nah, contohnya misal kita ingin melarutkan gula dalam air ya pada suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar. Nah, kita aduk gula dalam air secara kasat mata pasti akan sulit kan untuk melarutkan gula tersebut. Nah, makanya di sini butuh namanya pemanasan ya. Jadi semakin tinggi suhu maka akan semakin memudahkan zat tersebut itu untuk larut ya. Jadi misalkan kita panaskan dengan suhu 80 derajat Celcius barulah gula tersebut itu dapat larut ya. Jadi kalau semakin tinggi suhu, kalau suhunya tinggi maka kelarutannya juga tinggi ya, seperti itu. Nah, jadi ini kok dulu yang perlu dipahami terkait dengan hasil kali kelarutan, barulah nanti masuk ke materi inti tentang KSP. Nah, sekarang kita masuk ke hasil kali kelarutan, itu bisa disingkat KSP. Jadi konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah tetapan kesetimbangan yang terdapat pada basa dan garam yang sukar larut. Nah, jadi KSP ini konstanta solubility product itu erat hubungannya dengan zat yang sukar larut. Sukar larut maksudnya di sini sulit untuk melarut. Nah, atau biasa dikatakan definisinya itu mengendap. Ya. Artinya mengendap. Nah, KSP ini juga merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh ya. Pada suhu tertentu dipangkatkan dengan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Nah, jadi hasil kali rumus dari KSP ini, hasil kali konsentrasi ion-ion ya, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Nah, di sini penting ada reaksi ionisasi. Jadi, kalian harus memahami atau mengerti tentang reaksi ionisasi. Kalau tidak bisa reaksi ionisasi, maka tidak bisa menentukan rumus KSP. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita masuk ke contohnya saja biar mudah. Contohnya, tentukan konstanta hasil kelarutan dari CaCO3. Nah, tahap yang pertama yang dilakukan itu adalah membuat reaksi ionisasinya. Ya, reaksi ionisasi CaCO3 ini kita urai menjadi kation dan anion kan. Namanya ionisasi berarti ada dua. Ada membentuk muatan positif sama muatan negatif. Nah, setelah kita buat reaksi ionisasinya seperti ini langkah pertama ya. Baru langkah kedua kita buat rumus KSP-nya.
Tadi dikatakan bahwa KSP itu adalah hasil kali konsentrasi. Konsentrasi itu ini rumusnya. Konsentrasi itu dilambangkan dengan kurung siku seperti ini. Nah, hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, inilah ion-ion yang ada di dalamnya. Ada ion positif dan ion negatif. Kali kan di sini hasil kali dipangkatkan dengan koefisiennya. Kalau di sini kita buat dulu kurung sikunya. Konsentrasinya ionnya ini adalah ion Ca2+ dan anion CO3-2. Nah, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Ca+2 ini koefisiennya 1 di sini, CO3-2 ini juga koefisiennya 1. Sehingga di sini sebenarnya pangkatnya 1. Ya. Ca+2 pangkatnya 1, CO3-2- pangkatnya 1. Nah, karena pangkat 1 itu tidak ditulis, berarti cukup seperti ini saja. Contoh lain misalnya tentukan KSP dari CaOH 2 kali. Nah, ini seperti apa? Nah, langkah pertama ini kita buat dulu reaksi ionisasinya. Nah, ini terdiri dari Ca+2 dan OH- ya. Nah, setelah seperti ini setarakan Ca-nya 1, OH-nya ini ada 2 kali, berarti di sini kita masukkan 2, dikalikan dengan 2. Nah, setelah setara seperti ini, reaksi ionisasi barulah kita menentukan rumus KSP-nya. KSP sama dengan hasil kali konsentrasi. Hasil kali konsentrasi. Ion-ion, masukkan ionnya. Ion Ca+2, di sini ion OH-. Di sini 2 ya, karena 2 kali. Nah, ingat dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Ca-nya koefisiennya 1, jadi sini 1, tidak usah ditulis. OH-nya koefisiennya 2, berarti dipangkatkan 2. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Ini kalau misalnya dia merupakan elektrolit biner ya. Biner itu terdiri dari 3 ion, jadi 2 tambah 1. Kalau tadi ini juga ya, lebih dari 3 ionnya. Nah, intinya seperti ini. Jadi KSP itu ada rumusnya itu hasil kali konsentrasi ion dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contohnya. Misalkan AgCl. Rumus KSP-nya berapa? Jadi dibuatkan dulu reaksi ionisasinya Ag+ ditambah Cl-. KSP-nya yang tinggal dikalikan ini. Hasil kali konsentrasi Ag+ dikali dengan hasil kali konsentrasi Cl-. Dipangkatkan dan koefisiennya 1. Ya, pangkat 1. Ini lagi, misalnya MgF2. MgF2 kita uraikan dulu menjadi reaksi ionisasi. Jadi Mg+2 ditambah dengan 2F-. Ya. Mg-nya 1, F-nya di sini 2, berarti di sini harus dikali dengan 2. Ya, jadi Mg+2 ditambah 2F-. Nah, setelah itu baru dibuatkan rumus KSP-nya. Rumus KSP hasil kali konsentrasi ion-ion. Ion ini dikali dengan ion ini. Nah, konsentrasi ion Mg+2 dikali dengan konsentrasi ion Fe- dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ingat ini adalah koefisien ya, yang di depan dari unsur itu merupakan koefisien, yang mana koefisiennya ini dibuat menjadi pangkat untuk rumus KSP-nya. Seperti itu. Ini kan rumus 1. Nah, 1 ini pangkatnya 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, selanjutnya misalkan ini Ca3PO4 2 kali. Nah, buat dulu reaksinya Ca+2 ditambah dengan PO4-3 ya. Kemudian setarakan Ca-nya 3 berarti dikali 3, PO4-nya 2 kali berarti sini kali 2. Nah, barulah buat KSP-nya. Konsentrasi Ca+2, ini konsentrasi ini ionnya ya. Ion, kemudian dipangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya 3 berarti sini pangkat 3. Sini koefisiennya 2 berarti di sini pangkat 2. Nah, jadi silakan kalian melanjutkan latihan membuat rumus KSP ya. Di sini ada beberapa latihan dari A sampai E, silakan dijawab. Di sini Ibu coba satu nomor ya. Jadi tentukan KSP dari PBI 2. Ya, tahap pertama itu buat dulu reaksinya. Jadi ini Pb+2 ditambah dengan 2 imin. Nah, barulah ditulis KSP-nya. KSP-nya sama dengan konsentrasi ion-ion Pb+2. Di sini ionnya imin. Pangkatnya di sini koefisiennya 1 berarti 1, di sini koefisien 2, di sini berarti 2. Nah, seperti ini. Nah, silakan kalian melanjutkan untuk bagian B, C, D, dan E. Nah,
Selanjutnya, nah di sini ada juga ya terkait dengan setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat suatu rumus. Nah, sekarang kita harus tahu juga bahwa KSP itu ternyata memiliki nilai ya. Ada nilai atau harga dari KSP tersebut. Nah, ini beberapa contoh nilai KSP pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini tadi perlu diperhatikan kalau misalnya KSP itu akan berubah bila suhunya itu berubah ya. KSP akan berubah bila suhunya berubah. Nah, jadi ini nilai KSP khusus untuk suhu 25 derajat Celcius ya. Karena tadi kelarutan itu dia faktor yang mempengaruhinya itu salah satunya adalah suhu. Nah, makanya suhu ini sangat berperan. Kalau suhunya berbeda, berarti kelarutannya juga berbeda. Kalau kelarutannya berbeda, maka KSP-nya itu juga berbeda. Ya. Jadi untuk senyawa ini, untuk suhu 25 derajat Celcius, masing-masing nilainya seperti ini. Nah di sini kita kemudian mempelajari bagaimana melihat nilai KSP yang besar dan nilai KSP yang kecil ya. Misalkan kita bandingkan ini ya, AgI dengan Ag2SO4. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, AgI ini mempunyai nilai KSP 8,3 kali 10⁻17. Ag2SO4 itu memiliki nilai KSP 1,4 kali 10⁻⁻5. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai KSP yang paling besar adalah Ag2SO4 kan dibandingkan dengan AgI. Ya, nilai KSP-nya lebih besar. Nah, kalau nilai KSP-nya lebih besar berarti kalau nilai KSP-nya lebih besar berarti dia akan mudah untuk larut, ya. Lebih mudah untuk larut. Kalau KSP-nya kecil dia sukar untuk larut. Itu intinya. Nah, ini kan AgI itu dia nilainya 8,3 kali 10⁻17. Perhatikan pangkat minusnya di sini. Kalau misalnya pangkat minusnya lebih besar, berarti nilainya pasti lebih kecil kan. Nah, jadi ini sebenarnya, jadi kalau KSP-nya itu lebih kecil, maka sifatnya itu sukar larut. Ya. Sukar larut. KSP kan ini terkait dengan konstanta solubility product atau hasil konstan dari kelarutan. Solubility adalah kelarutan. Kalau kelarutannya kecil, berarti sifat mengendapnya itu kan besar. Maka dia sukar untuk larut, sulit untuk larut, atau mudah mengendap. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau KSP-nya lebih besar, maka sifatnya itu akan mudah larut atau dia sulit untuk mengendap. Ya. Jadi cukup dipahami satu konsep ini saja. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa membandingkan bahwa Ag2SO4, AgI ini sifatnya akan lebih mudah mengendap dibandingkan dengan Ag2SO4. Kenapa? Karena nilai KSP-nya itu lebih kecil. Konstanta solubility produknya atau nilai kelarutannya itu lebih kecil. Selanjutnya ada juga yang namanya KISI, ya. Sebenarnya KISI ini sama dengan KSP, ya. Nilainya sama dengan KSP. Hanya saja kalau KSP itu dia hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh ya, atau dalam keadaan mengendap ya. Jadi maksudnya ini KSP itu erat kaitannya dengan pengendapan. Kita buat kategori seperti itu. Jadi kalau misalnya KSP-nya kecil, maka dia akan mudah untuk mengendap. Nah, kalau KISI itu dia hasil kali konsentrasi ion-ion juga, tapi bukan dalam keadaan jenuh atau di luar dari keadaan mengendap. Makanya di sini perlu dibandingkan antara nilai KISI atau nilai Ki dengan KSP. Kalau nilai Ki-nya itu lebih kecil atau KSP-nya itu lebih besar, maka larutan belum jenuh, ya, belum ada endapan. Ya, seperti tadi kalau misalnya KSP-nya besar, solubility-nya itu lebih besar, berarti dia akan lebih mudah larut. Ya, belum jenuh atau belum mengendap. Kalau Ki-nya tuh sama dengan KSP, berarti larutan jenuh. Larutan jenuh ini larutan yang belum mengendap tapi sedikit lagi mengendap gitu. Kemudian kalau Ki itu lebih besar daripada KSP, itu larutannya disebut larutan jenuh.
atau akan terbentuk endapan ya. Kenapa? Karena KSP-nya ini lebih kecil. Seperti itu, kelarutannya lebih kecil maka untuk endapan. Nah, ini misalkan gambar larutan itu larut, ini larutan jenuh, ini larutan lewat jenuh atau ada endapan. Ini belum jenuh, ini lewat jenuh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya perlu juga diketahui bahwa setelah kita mengetahui bagaimana suatu zat itu memiliki rumus KSP dan ada nilainya, nah sekarang kita masuk ke kelarutan. Ternyata suatu zat tersebut itu kita juga bisa menghitung nilai kelarutannya. Selain nilai KSP yang dihitung, konstanta solubility produknya yang dihitung, di sini juga suatu zat yang larut dalam pelarut itu kita juga bisa menghitung nilai S-nya. S-nya ini adalah kelarutannya. Caranya bagaimana? Ya, jadi setiap konsentrasi ion seperti ini itu bernilai S ya. Jadi kita misalkan 1S, karena koefisiennya 1 maka ditulis S. Ini juga S. Nah, jadi KSP-nya itu sama dengan S pangkat 2. Ya, untuk mencari nilai S-nya berarti akar dari KSP. Kan, seperti itu. Lebih jelasnya mungkin seperti ini ya, udah jelaskan. Jadi misalnya AgCl. Nah, ini buat dulu reaksi ionisasinya. Nah, kita buat KSP-nya. Nah, tadi kan sudah belajar tentang rumus KSP ya. Nah, kemudian baru masukkan nilai S-nya. Nah, di sini S, di sini dikali dengan S. Kenapa S? Jadi, satu konsentrasi ini, konsentrasi dari ion-ionnya ini disebut sebagai S ya. Ini juga S. 1S sebenarnya karena koefisiennya 1 maka KSP ini sama dengan S kali S itu sama dengan S pangkat 2. Untuk mendapatkan S-nya saja, kelarutannya saja ini sama dengan akar dari KSP. Ya, seperti itu. Misalkan contoh lagi Ag2CO3. Misalkan Ag2CO3 ya. Nah, tahapnya buat dulu reaksi ionisasinya Ag plus ditambah dengan CO3 min 2. Ag-nya 2 berarti sini 2 Ag, jangan lupa disetarakan CO3-nya 1, C-nya 1, C-nya 1, O3-nya O-nya 3, O-nya di sini 3. Nah, selanjutnya buat rumus KSP-nya. Nah, hasil kali konsentrasi ion-ion, ionnya saja yang diambil. Nah, dipangkatkan dengan koefisien, jangan lupa koefisiennya 2. Nah, dikali dengan CO3 min 2, koefisiennya 1 berarti sini 1, tidak usah ditulis. Nah, kalau seperti ini S-nya di sini ingat karena dia di sini ada 2, koefisien 2, maka dikalikan dengan 2, jadi 2S. Ya. 2S karena pangkat 2 berarti ini dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau ini S. Nah, jadi ini 4S pangkat 2 dikali dengan S. Jadi KSP ini sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kalau S-nya yang dicari itu bisa menjadi S sama dengan KSP per 4 akar pangkat 3 dari KSP per 4. Ya. Seperti ini. Ini rumus dari KSP. Jadi setiap senyawa itu memiliki rumus KSP rumus S masing-masing ya. Nah, terakhir misalkan lagi ini. Ca3PO4 2 kali. C plus 2 ditambah dengan PO4 min 3. Setarakan sekarang CA-nya 3, di sini 3, PO4-nya 2 kali, berarti sini 2. Nah, buat dulu rumus KSP-nya. Kan, pangkat sini koefisiennya 3, jangan lupa dipangkatkan dengan 3. Ini koefisien 2, mau dipangkatkan dengan 2. Nah, selanjutnya baru buat S-nya. Di sini 3, berarti 3S. Kan di sini pangkat 3, berarti di sini harus dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya karena di sini 2, berarti 2S. Masukkan S-nya untuk menentukan rumus solubility-nya. Karena di sini pangkat 2, ya koefisiennya 2 dipangkatkan 2 juga. Nah, jadi 3S pangkat 3 itu sama dengan 27S pangkat 3 dikali dengan 4S pangkat 2.
Nah, ini 108 S pangkat 5. Nah, kalau S-nya yang ditanyakan, jadi S itu sama dengan akar pangkat 5 dari KSP per 108. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya harap di sini sudah mengetahui bagaimana menentukan rumus KSP dan rumus S. Ya. Nah, sekarang kita coba menjawab contoh soal. Misalkan kelarutan molar dari perak sulfat itu 1,5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kelarutan, tadi simbolnya S. S dari perak sulfat itu Ag2SO4 ya. Jumlahnya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter atau molar. Nah, berapakah KSP-nya? Berarti ini yang ditanyakan adalah KSP. Ya. Nah, langkah pertama itu seperti biasa, kita buat dulu rumus ionisasinya atau reaksi ionisasinya. Berarti Ag plus ditambah dengan SO4 min 2. Di sini Ag-nya 2, berarti di sini 2. Nah, kemudian baru masukkan rumus KSP dulu. Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya 2. Kalau ini hasil kali konsentrasi ion-ion koefisiennya 1. Nah, selanjutnya baru di sini ya, Bunda lanjut. Ini S, karena di sini 2, berarti di sini 2 dikali S, ya, dikali dengan S. Ya. Jangan lupa di sini ada pangkat 2, berarti ini dipangkatkan dengan 2. Nah, sekarang tinggal masukkan 4S pangkat 3. Nah, sekarang ini nilai KSP kita bisa cari, masukkan nilai S-nya 4 dikali dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Ya. Ya, ini hasilnya sama dengan 1,35 kali 10 pangkat minus 5. Ya, seperti itu. Ini kalau kelarutan diketahui, KSP yang ditanya. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Tentukan kelarutan AgCl jika diketahui KSP. Nah, ini KSP-nya yang diketahui, kelarutan yang ditanya. Nah, tetap kita harus membuat dulu reaksi ionisasi. Ya, jadi KSP ini tidak lepas dari reaksi ionisasi ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana mengurai suatu senyawa menjadi reaksi ion-ion. Nah, KSP-nya konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min. Nah, nilai KSP-nya berapa? 1 kali terus dulu KSP, di sini S, di sini dikali dengan S. Nah, karena kelarutan yang ingin dicari bahwa kita masukkan kelarutan. Kita simpulkan dulu dengan S. Karena koefisiennya 1, berarti di sini 1 S. Kalau 1 itu enggak usah ditulis. Nah, jadi ini KSP sama dengan KSP-nya tadi 1 kali 10 minus 10, ini sama dengan S pangkat 2. Nah, S-nya ini sama dengan akar dari 10 minus 10. Ya. Itu sama dengan 10 min 5 molar. Nah, seperti itu. Jadi gampang ya. Nah, selanjutnya, bagaimana tadi kan kita juga sudah mempelajari tentang perbandingan antara KISI dan KSP. Nah, bagaimana misalkan ada soal seperti ini, larutan CaCl2 0,001 molar sebanyak 200 ml dicampurkan dengan Na2CO3. Apakah terbentuk endapan pada campuran yang terjadi? Nah, tadi itu kalau KISI sama KSP, kalau misalnya KSP-nya lebih kecil daripada KISI-nya, maka akan membentuk endapan. Nah, ini kita melihat apakah dia akan membentuk endapan atau tidak. Berarti kita bandingkan nilai KSP dengan nilai KISI, kan? Nah, jadi kita harus dapatkan nilai KISI-nya supaya kita bisa menganalisis apakah larutan ini mengendap atau tidak. Nah, cara yang pertama, di sini kan KSP CaCO3. Nah, berarti KSP CaCO3 itu sama dengan kita buat dulu reaksinya ya. Ca plus ditambah dengan CO3 min ya. Ca plus 2 di sini CO3 min 2. Nah, selanjutnya KSP-nya di sini berarti S dikali dengan S ya. Nah, sekarang kita ingin cari dulu nilai dari
solubility atau molaritas dari konsentrasi Ca+2 dan CO-3 ya. Nah, jadi kita cari dulu Ca+2 itu sama dengan, kalau konsentrasi itu rumusnya mol per volume kan. Karena di sini dicampur berarti volume total. Nah, mol itu rumusnya molar dikali dengan volume per volume total. Untuk Ca+2 itu berada pada CaCl2, Ca-nya ada di sini, molaritasnya 0,01 dikali dengan 200 mili per volume totalnya 200 ditambah 300 berarti 500. Ya. Kemudian nanti didapatkan ini hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita cari konsentrasi S dari CO3 min 2. Sama rumusnya mol per volume total. CO3 min itu berada pada Na2CO3 ya. Molaritasnya 0,01 dikali dengan volumenya 300 dibagi dengan 500. Nah ini hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 4. Nah, barulah dimasukkan ke sini KSP. KSP tadi itu nilai CaCO3, KSP-nya 5 kali 10 pangkat minus 9. Ya. S-nya Ca+2 itu 4 dikali 10 min 4. S-nya yang CO3 ini 6 kali 10 min 4. Nah, jadi sini untuk KSP CaCO3 itu 5 kali 10 min 9. Ini kita kali, ini 24 kali 10 min 4 ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini disebut dengan kisi ya, karena kisi itu sama dengan KSP ya. Jadi ini kita sebut sebagai nilai kisinya. Ya, terlihat bahwa yang lebih besar itu adalah nilai dari kisi kan. Nah, jadi KSP itu lebih kecil daripada nilai Q-nya. Nah, makanya apakah terbentuk endapan pada campuran yang terjadi? Jawabannya adalah ya, terbentuk endapan. Ya, kenapa? Karena nilai KSP-nya lebih kecil, nilai kelarutannya itu lebih kecil, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 9. Ya. Jadi perhatikan di sini pangkat minusnya ya, bukan yang diperhatikan ini adalah angka depannya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalian juga bisa kembali melakukan latihan sesuai dengan nomor 1, 2, 3 tadi. Ini untuk lebih paham lagi, agar bisa lebih paham. Nah, selanjutnya yang terakhir itu mengenai tentang pengaruh ion senama. Efek ion senama ini adalah pergeseran kesetimbangan yang disebabkan oleh penambahan senyawa yang memiliki ion yang sama zat yang dilarutkan. Intinya pada ion senama ini, apabila kita ingin menambahkan suatu zat yang ionnya sama dalam suatu larutan, misalkan di sini adalah larutan NaCl, kita ingin menambahkan larutan AgCl. Nah, pengaruh ion senamanya yang mana yang dimaksud? Yang ini, ion Cl dengan ion Cl. Ya, itu dikatakan sebagai pengaruh ion senama. Bagaimana pengaruhnya terhadap penambahan AgCl? Dengan larutan NaCl ini, penambahan AgCl ini akan akan membuat terjadinya pergeseran kesetimbangan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kesetimbangan bahwa kalau misalnya konsentrasi ditambah pada suatu bagian, maka dia pergeseran itu akan bergeser ke lawan dari bagian tersebut ya. Nah, di sini Cl ini kita buat dulu reaksinya. AgCl menghasilkan Ag+ ditambah dengan Cl-. Kemudian NaCl itu Na+ ditambah Cl-. Pada saat NaCl-nya ditambahkan, di sini Cl-nya itu sama-sama berada pada bagian produk ya, sebelah kiri. Nah, pada saat ditambahkan dia akan bergeser, kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah yang berlawanan kan, sesuai dengan konsep kesetimbangan kimia yang sudah kita pelajari. Di sini saya tidak akan mengulang kembali. Nah, jadi di sini pergeseran itu akan mengarah ke lawannya, berarti ke kiri ya. Nah, pergeseran ini ke kiri, maka pengaruh pergeseran ini akan menurunkan kelarutan dari suatu garam. Nah, sehingga penambahan ion senama ini akan membuat endapan itu semakin mudah terbentuk. Ya, seperti itu. Itu intinya. Jadi ion senama itu akan membuat kelarutan menurun ya.
Kalau kelarutan menurun berarti endapan terbentuk kan. Nah, tapi di sini nilai KSP-nya tetap. Nah, KSP ini tidak mempengaruhi ya. Jadi perlu diingat kembali penambahan ion senama itu tidak mempengaruhi nilai KSP. KSP ini hanya dipengaruhi oleh suhu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai KSP itu akan berbeda pada suatu senyawa apabila suhunya berbeda. Nah, ion senama ini hanya berpengaruh terhadap kelarutan. Ya, kelarutannya menurun apabila ditambahkan dengan suatu zat yang memiliki ion yang sama dengan larutan tersebut. Seperti itu. Nah, kita masuk langsung ke contohnya biar lebih mudah. Nah, di sini misalkan jika KSP AgCl sebesar 10-10, hitunglah kelarutan AgCl dalam air. Nah, ini sebelum penambahan kan. Ini sebelum penambahan. Ini AgCl yang berada pada larutan air. Kalau untuk air murni langsung saja rumus seperti sebelumnya, Ag+ ditambah dengan Cl- ya. Jadi KSP-nya ini sama dengan konsentrasi ion-ion. Nah, KSP-nya di sini sama dengan ini S kan, ini S ya. Konsentrasi ion ini kita misalkan sebagai S. KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10. Di sini S pangkat 2. Jadi S-nya di sini sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat minus 10 ini adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, untuk AgCl yang berada pada air murni perhitungannya seperti biasa ya. Nah, sekarang di sini penambahan ion senamanya ini sudah ada, sudah mulai. Bagian B, ini bagian A. Coba bagian B. Hitunglah kelarutan AgCl dalam larutan HCl 0,005 molar. Nah, jadi ceritanya ini bagian B dalam suatu wadah itu berisi HCl 0,005 molar. Nah, ini kita ingin tambahkan larutan AgCl. Yang ditanyakan berapa kelarutannya? Nah, cara yang awal kita buat dulu reaksi ionisasi dari Cl ya. HCl ini konsentrasinya 0,0005 molar. Berarti karena koefisiennya sama 1, 1, jadi koefisien itu berbanding dengan molaritas atau konsentrasi ya. Ini pelajaran stokiometri yang ada pada kelas 1. Jadi berarti sini juga 0,005, sini juga 0,005. Nah, sekarang HCl. Sini Ag+, di sini tambah Cl-. AgCl-nya ini KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Karena kita ingin mengetahui kelarutan ya. Jadi KSP-nya di sini berapa tak AgCl? KSP-nya 1 kali 10 minus 10. Nah, ini Ag+-nya tidak diketahui, Cl-nya kita ambil dari nilai konsentrasi dari HCl. Nah, karena di sini 0,005, berarti di sini kita masukkan juga 0,005. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai S. Kelarutannya itu sama dengan 1 kali 10 minus 10 dibagi dengan 0,005 ya. Nah, ini hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 8. Nah, sekarang BaCl 2. Nah, sini saja ya bagian C. Nah, kita buat dulu BaCl 2. Ba plus 2 ditambah dengan 2 Cl-. Di sini 0,1 ya. BaCl2 itu konsentrasinya 0,1. Sini koefisiennya 1 juga sama 0,1. Ingat di sini ada 2, berarti 2 dikali 0,1. Ya, jadi sini 0,2. Nah, sekarang kita buat yang AgCl. Yang ingin kita cari kelarutannya dalam BaCl2. Nah, KSP ini sama dengan di sini S-nya kita belum tahu ya, Cl-nya ingat di sini kan kita ambil dari penambahannya itu. Ya. Kita ambil dari Cl yang ada pada ion senama itu. Nah, di sini 0,2 itu 0,2 kalau 1 kalau 2 koefisiennya. Kalau 1 berarti di sini dikali dengan 0,1 ya. Jadi tinggal masukkan 1 kali 10 minus 10 itu sama dengan S dikali 0,1 ya. Jadi S-nya ini sama dengan
10 minus 10 dibagi 0,1, ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 molar. Ya. Nah, ini sudah didapat ya. A, B, dan C. Nah, sekarang kita bandingkan. Kira-kira nilai kita bandingkan sekarang bagaimana kelarutan dari AgCl ini pada suatu larutan tambahnya ya. Nah, pada saat AgCl ditambah dengan air itu nilai kelarutannya adalah 1 kali 10 minus 5. Kalau AgCl di dalam HCl itu 2 kali 10 minus 8. Kalau dalam BaCl2 1 kali 10 minus 9. Nah, kita bisa melihat nilai kelarutan yang paling tinggi itu yang mana? Ya, yang nilai S-nya lebih besar otomatis. Nah, berarti jawabannya ada jawaban yang kelarutan paling tinggi itu berada pada air murni karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan kelarutan yang ada pada HCl dan BaCl2. Nilainya 10 pangkat minus 5, sedangkan yang lainnya itu minus 8 dan minus 9. Artinya, AgCl ini akan larut pada air murni, ya, karena kelarutannya lebih besar, dan kemungkinan akan mengendap pada larutan HCl dan BaCl2. Nah, soal yang sama, ya, seperti latihan pembahasan ion senama, silakan dikerjakan latihan 3 untuk mengasah kemampuan terkait dengan ion senama. Jadi ini adalah materi singkat terkait dengan KSP. Saya tugaskan ke kalian untuk membuat rangkuman untuk materi KSP ini dari video yang telah Bunda jelaskan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.